Ya, selamat pagi saudara. Apa kabarnya? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Saudara, sebentar lagi kita akan memulai semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah di pagi hari yang indah ini kita bisa menikmati Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dan sukacita ketika kita melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudara, kita akan mulai acara semakin dekat Tuhan ini. Kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung, bahkan virus corona makin meningkat di Indonesia, bahkan di beberapa negara. Kami bersyukur Tuhan melalui Zoom dan YouTube, kami bisa bersama-sama menikmati Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali semuanya ini. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mulai dengan sebuah lagu, pujian yang indah, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, Tuhan yang melindungi kita. Lingku piku.
Amin, saudara. Ya, pujian ini menguatkan kita, memberikan sukacita kepada kita untuk kita dapat melewati hari-hari yang mencemaskan ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema mendengarkan suara Allah. Saudara, pujian tadi mengingatkan kita bahwa Allah itu ada, Allah itu menguasai alam semesta, Allah itu bahkan memelihara dan melindungi kita. Tapi saudara, pujian ini akan terlebih indah ketika kita bisa mendengar suara Allah. Sehingga sukacita kita, ketenangan kita dalam mengikut Tuhan di masa pandemi ini terus melimpah. Saudara, saya akan bacakan ayat firman Tuhannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 ayat 14 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, ini suara Tuhan, suara Allah yang ada di dalam Alkitab, yang kita dengar. Dan suara dalam hidup ini, saudara, kita bisa mendengar suara-suara itu, saudara. Jadi pengertian suara, sound, voice, noise, itu artinya suara, saudara. Nah, apa perbedaan dari ketiga kata ini, saudara? Sound, voice, noise. Sepertinya sama, saudara, artinya suara. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sound itu bicara apa, saudara? Bicara suara musik. Suara musik itu berupa aliran air yang bergemericik, ya, piano dan gitar dan lain-lain. Itu suara, saudara. Suara musik yang indah. Nah, kalau voice itu juga suara, saudara. Suara apa? Nah, seperti saya ngomong ini, saudara, itu suara, ya. Nah, suara yang kita dengar. Nah, ada juga yang namanya noise, saudara. Suara, tapi suara itu mengganggu, saudara. Ya, seperti suara bising, suara knalpot motor racing, saudara, yang kemarin ditertibkan. Ya, itu noise namanya, bukan voice, bukan sound. Ya, karena mengganggu, maka ditertibkan, ditilang motor itu harus dicopot knalpotnya, ganti knalpot yang biasa dari pabriknya. Jadi begitu, saudara, ya. Jadi tiga suara ini menggambarkan tingkatan. Nah, dalam dunia hidup kita pun begitu, saudara. Ada suara, ya, kata-kata, ada noise, ya, suara yang mengganggu. Nah, dalam hidup kita ada suara yang perlu terus kita dengar, saudara. Suara apa itu, saudara? Ya, yaitu suara Allah. Nah, kita akan saksikan sebuah klip video, saudara, yang menggambarkan domba dengan gembalanya. Kita saksikan, saudara, ya. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika.
Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still high five. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Ya, saudara. Lucu ya domba-dombanya, saudara ya. Kalau kita melihat domba itu, ya, dia mendengar suara. Ada 3 orang pertama, saudara. Hampir sama suaranya sama suara gembalanya, saudara. Tapi domba itu nengok nggak, saudara? Asik aja dia makan ya, nggak peduli. Kenapa? Karena bukan gembalanya. Ketika gembalanya bersuara, saudara, apa yang dilakukan domba-domba itu? Dia berhenti makan, saudara. Ya, dia lihat, wah, ada gembalanya yang memanggilnya. Wah, semua berlomba-lomba untuk kepada gembalanya. Dan akhirnya mengikuti gembalanya. Nah, klip itu menggambarkan kita, anak-anak Tuhan adalah domba. Dan Tuhan Yesus adalah gembalanya. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Nah, saudara, di Alkitab pun kita bisa melihat ya seorang nabi yang mendengar suara Allah. Siapa itu, saudara? Nabi Samuel. Nah, gambarnya mati ya. Nabi Samuel. Nah, dikatakan apa, saudara? Nah, Nabi Samuel ya mendengar suara Tuhan di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, saudara. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara? Setelah ini terjadi 3 kali, apa itu ini, saudara? Yaitu Samuel mendengar suara, Samuel, Samuel. Lalu dia cari. Suara itu nggak ada orangnya. Dia pikir itu pasti Imam Eli. Lalu dia samperin, Bapak manggil saya. Imam Eli lagi ngantuk-ngantuk, lagi tidur-tidur. Dia bilang, bukan, saya tidak manggil kamu. Tidur lagi sana, tidur lagi. Dia mau tidur lagi, ada suara lagi, Samuel, Samuel. Lalu dia balik lagi ke Imam Eli. Aku tidak manggil, tidur lagi sana. Pas ketiga kalinya, saudara, Imam Eli itu berkatakan begini kepada Samuel, oh, itu pasti suara Tuhan. Jadi ketika ada suara panggilan itu lagi, maka kamu, Samuel, jawablah begini, bicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Nah, dan akhirnya Samuel melakukannya. Ketika dia kembali, lalu apa yang terjadi? Ada suara itu lagi, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Indah sekali, saudara ya. Samuel bisa mendengar suara Tuhan. Dan kalau saat ini kita pun bisa mendengar suara Tuhan, indah sekali nggak, saudara? Indah sekali, saudara. Ya, tapi itu kan zaman perjanjian lama. Zaman Alkitab belum ada, saudara. Tapi sekarang, ya, kita mendengar suara Tuhan adalah di dalam Alkitab. Yang kita sudah baca tadi, yang akan kita pelajari, saudara. Samuel mendengar suara Tuhan. Kalau kita mendengar suara Tuhan, saudara, ya kita harus hati-hati, saudara. Kenapa hati-hati? Ya, karena bisa jadi itu bukan suara Tuhan. Atau kita lagi berhalusinasi. Makanya harus cari konselor, saudara.
Ya. Dan kalau itu memang suara Tuhan pun, ya, kita yakini sebagai suara Tuhan, kita juga harus bandingkan dengan Alkitab, betul atau tidak? Sesuai dengan Alkitab tidak? Sesuai nggak dengan firman Tuhan yang di Alkitab? Kalau beda, berarti itu bukan suara Tuhan. Nah, inilah kita harus hati-hati di sini. Banyak anak-anak Tuhan yang salah mengerti tentang hal ini. Contohnya yang paling gampang, saudara. Ketika akhir zaman, ya, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan di Alkitab dikatakan apa? Siapapun tidak akan ada yang tahu. Tapi beberapa anak Tuhan, ya, dia mengatakan mendengar suara Tuhan dan pada tanggal segini, tahun segini, Tuhan Yesus akan datang. Dan bukan hanya satu, tapi banyak orang yang berkata, saudara. Dari sejak zaman gereja mula-mula sampai saat ini pun orang berkata, ya kan? Tanggal segini Tuhan Yesus datang. Padahal nggak datang juga. Kenapa? Itu bukan suara Tuhan. Tapi kalau suara Tuhan ya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kita pelajari ini. Suara Tuhan di dalam Alkitab. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat sama siapa, saudara? Taat sama Tuhan. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini maksudnya apa, saudara? Ya. Jadi suara Tuhan itu saya sebut sebagai voice, suara kebenaran. Dan ada noise, suara-suara yang ada di sekitar kita yang seakan-akan berkata juga, saudara. Suara Tuhan mengatakan kasih karunia. Tapi ada suara-suara juga yang mengatakan berbisik, yang penting keinginan daging. Bukan kasih karunia, keinginan daging. Kalau kasih karunia itu susah. Kita harus berkorban, kita harus mengampuni. Kalau keinginan daging, ya, kita bisa melampiaskan hawa nafsu. Dan bukan mengampuni, tapi balas dendam. Ya, saudara, kalau keinginan daging itu ketika ada orang yang menjahati kita, bawaannya apa, saudara? Keinginan apa? Balas dendam, saudara. Bukan mengampuni. Dan banyak anak-anak Tuhan juga terjebak dalam hal ini. Ya. Harusnya ketika kita dilukai, ketika kita merasa dijahatin, kita mengampuni. Itulah berkorban kita. Nah, renungan harian pagi hari ini indah sekali, saudara. Ya. Dia menggambarkan, ya, mengampuni itu seperti kampak, tahu saudara kampak ya, yang buat menebang pohon itu. Kampak itu dituntupkan ke dalam tanah dan dikubur sampai sama pegangannya, saudara. Tapi kalau orang mengampuni, ada yang mengampuni tapi nggak sampai semua, batangnya masih nongol di atas tanah, saudara. Nah, siap-siap untuk dipukulkan kepada orang yang melukai kita. Nah, dikasih contoh ada 2 orang sahabat, ya, Bill dan Joe kalau nggak salah, ya. Si Joe ini udah sakit dan hampir meninggal, ya. Lalu si Bill ini dia merasa, aduh, aku harus mengampuni nih. Lalu dia datang. Biasanya kita, orang yang melukai kita, ya, ketika dia sakit dan hampir meninggal, kita katakan biarin aja dia, biar mati sekalian. Tapi kalau dalam kasih karunia, ya, yang kita tahu, kita mengampuni. Lalu si Bill itu datang mengampuni, dan mereka sama-sama juga, Joe juga mengampuni. Tapi ketika si Bill mau pergi, si Joe bilang, kalau saya sembuh dari sakit ini, ya, perjanjian ini nggak berlaku. Maksudnya apa, saudara? Si Joe ini memegang kampak itu, dikubur, tapi gagangnya masih dipegang, siap-siap untuk balas dendam. Nah, ini, saudara, ya. Padahal itu tidak boleh. Tuhan katakan, ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, anak yang sesuai dengan kasih karunia kita hidup, bukan dengan keinginan daging, bukan dengan hawa nafsu. Itu suara-suara yang mengganggu kita. Tapi kita tidak boleh terima itu, saudara.
Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Maksudnya apa? Ya. Pada waktu kita belum mengenal Tuhan, pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan, kita hidup dalam keinginan daging, hawa nafsu. Jadi apa? Balas dendam. Tapi bagi percaya Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia. Inilah suara kebenaran. Berarti kita berkorban mengampuni. Susah-susah, capek-capek. Tapi indahnya, saudara, dalam hal mengampuni. Dan akhirnya, saudara, ketika kita hidup dalam kasih karunia itu lebih indah daripada keinginan daging. Saudara bisa rasakan kalau saudara sudah melakukannya. Lanjut, saudara. Suara atau voice, suara kebenaran, ya, suara yang nyaman, itu mengatakan, peganglah imanmu. Tapi noise berbisik, lepaskan dulu imanmu. Kekayaan yang penting. Kalau kita kaya, kita bisa melakukan segala sesuatu. Jadi tinggalkan iman dulu. Kalau iman itu menghambat kita untuk menjadi kaya. Tinggalkan iman dulu. Kalau iman itu menghambat kita untuk naik jabatan. Iman itu tinggalkan dulu. Kalau menghambat popularitas kita. Itu saudara-saudara itu. Jangan terjebak dengan noise. Kita harus berpegang pada voice. Tetaplah dengan imanmu. Nah, kesetiaan, setia, saudara. Ya, itu voice. Dan kalau noise itu kesenangan sesaat. Misalnya, saudara, sepasang suami istri, ya, harus setia. Dan memang mestinya setia, saudara. Tapi kesenangan sesaat, noise itu berbisik. Nggak apa-apa. Selingkuh nggak apa-apa. Seru. Ya, nggak apa-apa. Seneng, enak. Itulah, saudara. Padahal kita harus tinggalkan suara-suara bisik. Selingkuh. Ya. Selingan indah keluarga utuh. Itu noise, saudara. Padahal hancur. Saudara. Jadi tetap pegang pada kesetiaan. Nah, saudara, di ayat 15 dan 16. Suara Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Tuhan mau, ya, kita mendengar suara Tuhan ini, kita hidup di dalam kekudusan. Tapi noise berbisik, saudara. Hidup dalam kekudusan, capek. Mendingan nyontek. Belajar capek. Mendingan nyontek. Silakan aja. Zaman dulu Alkitab ini ditulis, itu orang bisa hidup begitu. Tapi sekarang nggak bisa. Jadi nyontek, semuanya oke deh. Nggak apa-apa. Zaman sekarang nggak nyontek. Ya. Nggak bisa. Noise. Berbisik, saudara. Tetapi suara Tuhan mengatakan tetap hidup dalam kekudusan. Setelah besar, saudara, udah punya jabatan, ya, punya kuasa, korupsi, saudara. Lalu dikatakan noise berbisik, korupsi aja, biar bisa kaya, duitnya bisa dibagi-bagi juga kepada orang susah, bisa dibagi-bagi juga, kan lebih bagus, ya. Jangan khawatir, nggak ada yang tahu. Korupsi aja. Inilah suara-suara yang terus dalam setiap kehidupan kita dengar. Tapi tetap kita harus berpegang pada voice firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, saudara, akhirnya ini suara yang sering kita abaikan, saudara. Dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadamu. Upahnya daripada apa yang kita kerjakan itu, saudara. Ya, Tuhan mengerti kita. Kalau kita melakukan sesuatu, kita bekerja, ada upahnya, bukan?
Makanya Tuhan bilang, tetap ada upahnya. Walaupun apa yang kita kerjakan itu, kita tidak terima upahnya. Firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Maksudnya yang kecil ini apa, saudara? Ya, bisa digambarkan sebagai anak kecil, saudara. Anak kecil, kalau kita kasih, ada niat nggak untuk balas, saudara? Nggak ada. Anak kecil ketika dikasih, ya dia terima kasih. Tapi tidak ada niat, wah nanti kalau besar, orang ini, ya, pamanku ini, bibiku ini, ya, temanku ini akan balikan lagi kepadaku. Enggak. Anak kecil mah berpikir kalau dikasih terima kasih, udah. Dia nggak pikir lagi. Dan kita yang ngasih, akan kembali nggak? Ya enggak lah. Nah, apalagi saudara, ketika anak kecil dikasih, ya kita akan kehilangan. Dan Tuhan janjikan, Tuhan bersuara, ya, aku berkata kepadamu, sungguh tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Loh, orang kita kehilangan kok Tuhan nggak akan ada balasannya dari anak itu. Kenapa akan dapat upahnya? Inilah janji Tuhan yang indah. Tuhan pemilik alam semesta ini memiliki semuanya. Banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan untuk menggenapi janjinya ini. Upah kita akan diberikan. Amin, saudara. Nah ini, saudara. Kita harus bersandar, ya, kepada voice, suara. Bukan kepada noise. Noise bilang apa, saudara? Ya, ketika kita mau beli, ya kita juga kurang. Ngapain kita kasih? Kita juga butuh. Ngapain kita kasih? Udah orang-orang lain aja yang kasih, yang kaya-kaya. Kita mah nggak usah lah. Enggak, saudara. Di sini kita bisa melihat persembahan janda miskin itu berharga di mata Tuhan. Bernilai di mata Tuhan. Dan janda miskin itu tidak pernah akan kehilangan upah. Jika dia memberikan persembahan. Jadi saudara, kita hidup dalam kasih karunia, anugerah keselamatan. Kita miskin, tidak punya apa-apa. Tapi firman Tuhan, suara Tuhan hari ini mengatakan, kita bisa memberi tanpa mengharapkan balasan. Indah sekali. Jadi dalam hidup ini, kerjakanlah suara-suara Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita dapat menjadi tenang. Hidup kita penuh dengan sukacita. Karena kita bukan mengabaikan suara, voice-nya Tuhan. Tapi kita pegang terus suaranya Tuhan. Di dalam Alkitab begitu banyak suara-suara Tuhan. Dan begitu banyak juga di luar sana yang mengingatkan kita untuk tidak mendengar suara Tuhan. Noise itu, saudara. Dan biarlah setiap noise berkata, kita akan katakan voice-nya Tuhan. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Ketika kita tahu Tuhan melingkupi kita, Tuhan melindungi kita. Tapi kita juga ingat, respon kita dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Seperti domba dengan gembalanya dalam klip yang tadi yang sudah kita lihat, saudara. Ketika ada suara-suara orang lain bukan gembalanya, dia tidak peduli, saudara. Walaupun hampir sama suaranya, tapi dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah suara gembalanya dan gembalanya. Dan terus mengikuti suara gembalanya dan gembalanya di sepanjang hidup domba-domba itu. Biarlah Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, kita nyanyi, kita naikkan kembali pujian kita. Lingkupiku. Biarlah kita tahu bahwa Tuhan melingkupi kita. Dan Tuhan menjaga kita. Dan kita terus mengikuti suara Tuhan. Bukan yang lain.
Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami dalam hidup kami percaya kepada Tuhan. Ada suara Tuhan yang harus kami dengar dan kami pegang dalam melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi juga Tuhan, ada suara-suara noise, suara-suara yang mengganggu kami untuk kami tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan bantu kami untuk kami terus hanya bersandar kepada firman Tuhan saja, kepada suara Tuhan, sehingga hidup kami berkemenangan, bahkan di saat pandemi yang terus masih berlanjut bahkan meningkat ini. Tuhan bantu kami untuk kami terus bersandar hanya kepada firman Tuhan saja. Banyak suara-suara bising, suara-suara yang mengganggu kami untuk kami jauh daripada Tuhan, untuk kami melakukan keinginan daging, tapi biarlah kami hanya mendengar suara Tuhan, seperti domba yang selalu mendengar suara gembalanya, walaupun suara-suara orang lain hampir sama dan mirip dengan suara gembalanya, tapi domba itu tidak peduli, dia hanya peduli kepada suara Tuhan saja. Bantu kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kasih karunia ini, untuk kami hidup melangkah bersama dengan Tuhan, dengan selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kegiatan kami pagi hari ini, kami tahu Tuhan melingkupi kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berhati-hati dalam melangkah, bahkan untuk supaya kami dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih saudara. Tuhan berkati. Sampai berjumpa di acara MDT yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat pagi Pak Yap, Om Ferry, Contoh Tami, Tante Fuyan, Ibu Pauli.